tiada pernah berubah. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, penolongku dalam kesedihan.
Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku
Shalom generasi muda yang hebat, Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, dan talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya setiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan bercahayalah generasi muda Makassar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Masih kurang semangat ini. Sekali lagi, shalom. Begitu dong anak muda Tuhan. Haleluya, saya akan percaya saudara dan saya dipertemukan kembali di tempat ini semua karena kasih dan anugerah oleh karena Tuhan Yesus. Kita ada. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita lebih lagi, saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di kerajaan surga, kami sangat berterima kasih buat tuntunan dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini dari segala aktivitas kami, baik itu kuliah maupun pekerjaan kami. Engkau sungguh sangat baik Tuhan dan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya Tuhan kami akan mau memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Engkau layakkan kami Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap hati kami, memulihkan setiap hati kami, berkati dari awal pertengahan hingga berakhirnya, biarlah semuanya jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini, Engkau tuntun sertai, tibakan di tempat ini dengan segala selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyembah Engkau lebih lagi. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali teman-teman semua. Mari saya ajak teman-teman semua untuk menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia selalu ada buat saya dan saudara. Dia Bapa yang setia. Kau setia. Tenanglah jiwaku, aman
terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Punya Tuhan yang besar. Kami punya Bapa yang ajaib. Dia Bapa yang mampu melakukan segalanya. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sama-sama kita katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu, sebab kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu, Yesus. Amin. Dalam genggaman-Mu, dengan iman kita katakan kepada Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali dikatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, serahkan hidupmu pada Tuhan, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Kami terima sekarang janji-Mu ya Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali dikatakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Kami mau nyatakan Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami terima kemenangan itu dari dalam hidup kami Bapa. Lebih lagi Tuhan saat ini, karena kami telah siap untuk meninggikan nama-Mu Bapa. Teman-teman semua yang siap meninggikan nama Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari teman-teman semua, tepuk tangan bagi Tuhan kita.
Semuanya siap? Sing. Ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Katakan tiada terukur, tiada terukur. Betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari katakan, ku naikkan syukur buat segala kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur, tiada terukur. Betapa besar kasih. Sungguh kagum akan Engkau Tuhan. Mari teman-teman semua katakan, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Mari katakan, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari teman-teman semua, kita mau bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Angkat tangan, katakan, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada pak. Lebih dahsyat lagi katakan, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, amin, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus, Kaulah segalanya, amin, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hati. Sekali lagi katakan, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. So teman-teman, lagu ini lagu yang terakhir. Saya tidak mau teman-teman mau berdiam diri saja. Kita mau all out bagi Tuhan kita. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Let's go. Katakan, jiwa bebas terlepas, kuasa mautlah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka
ajaib. Mari teman-teman semua angkat tangan katakan, Roh Kudus membakar setiap bakar, bakar dengan hujan mujizat. Semuanya siap, mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh oh oh, keajaiban terjadi. Sama-sama kita katakan, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka dengan segenap hatimu katakan, Roh Kudus membakar. Mari kita serukan, bakar, bakar, bakar dengan hujan mujizat. Semuanya siap? Come on. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh oh oh, tercurah kuasa. Amin. Ku nyanyi oh oh, keajaiban terjadi. Musik memuji Tuhan. Semuanya siap? Oh 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 oh. Teman-teman semua dengan keras katakan, everybody, everybody sing. Roh Kudus membakar setiap kami. Oh, dengan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi tercurah kuasa. Amin. Nyalakan apimu, ku nyanyi keajaiban terjadi. Sungguh kami percaya Tuhan, keajaiban akan terjadi dalam kehidupan kami. Mari kita serukan, haleluya. Kita tepuk lagi Tuhan kita yang luar biasa. Selamat duduk teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak teman-teman semua untuk memfokuskan diri. Biarkan Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang
mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Yesus, Kau teguhkan hatiku. Sebab bagimu tidak ada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari dengan iman kita perkatakan pujian ini. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali dikatakan, sebab aku percaya, bukan biarlah pujian ini menjadi deklarasi iman kita kepada Tuhan. namun karena Bahwa firman-Mu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan seluruh rencana yang kita rencanakan ke dalam tangan Tuhan. percaya, Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. melihat, Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Hidupku ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, Namun karena firman-Mu, namun karena firman-Mu, namun karena firman-Mu, sekali lagi katakan, namun karena tiada pernah. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, bukan karena kami melihat sekeliling kami, tapi karena firman-Mu yang kami mau hidupi setiap hari. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami. Kami rasakan lawatan-Mu, kami rasakan Roh Kudus membakar setiap hati kami. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan.
Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Pakai mulut dan hambanya sehingga kami disegarkan. Sehingga kami bisa melihat kebenaran Allah. Hidup kami dikoreksi, hidup kami dibenarkan, hidup kami menuju jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi juga setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Biar telinga kami menjadi telinga seorang murid. Hati yang mau melakukan firman Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman ini dalam tangan-Mu. Biar hati kami seperti tanah yang subur, yang dia siap ditaburi oleh firman Tuhan. Ini yang menjadi doa kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Oke, jangan duduk dulu. Sebelumnya, yang akan memberitakan firman Tuhan adalah Bapak Basuki, adalah tamu kita malam hari ini. Kita berikan aplaus yang meriah sembari beliau naik ke atas. Oke, silakan duduk semua. Waduh, ini taat sekali ini. Kalau di tempat saya nggak usah disuruh langsung kalau urusan duduk mah. Ya, oke, shalom. Ya, Gereja Bethel Indonesia hari ini punya topik, punya tema beriman teguh kepada Kristus. Dan hari ini sampai pada tema keselamatan dan tindakan iman. Pagi tadi saya juga menyampaikan topik itu tentang keselamatan dan tindakan iman. Tetapi sore ini saya ingin memberi bobot yang berbeda karena saya lihat di sini semua anak muda. Saya ingin banyak memberi bobot tentang kepemimpinan di dalam konteks ini. Saya tidak bicara langsung tentang tindakan dan iman, tetapi nanti kalian bisa diskusikan apa yang saya sampaikan. Yang jelas memang tindakan dan iman ini sempat menjadi topik yang kontroversi. Itulah sebabnya sempat Martin Luther menolak Yakobus untuk dimasukkan dalam Alkitab, dalam kanonisasi. Karena menurut Martin Luther ya nggak cocok. Masa kok di dalam kekristenan ada tindakan di dalam iman, begitu. Karena kita semua diselamatkan oleh iman, bukan oleh usaha dan perbuatan kita, bukan oleh tindakan kita, tetapi oleh anugerah. Ya. Nah, itu bobot teologi, nanti itu urusannya Kohence. Tapi saya lebih ingin memberi bobot kepemimpinan. Nah, bicara tentang iman dan tindakan, itu seperti pohon dengan buah. Pohon yang benar, pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Sama seperti itu juga, iman yang baik akan menghasilkan tindakan yang baik. Jadi bukan karena tindakan ada iman, tetapi karena ada iman yang kuat, iman yang sehat, maka akan ada tindakan. Tindakan iman dihasilkan dari iman yang baik, iman yang sehat. Tapi kita malam ini akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Barak. Siapa yang pernah kenal orang namanya Barak? Ada? Ada? Barack Obama. Ada teman yang punya namanya Barak? Tetangga namanya Barak? Enggak ada ya? Ini memang nama yang jarang ya. Di Alkitab Barak ditempelkan dengan Deborah. Kalian bisa baca di Hakim-Hakim pasal 4. Kisahnya pasal 4 dan kemudian 5 nyanyian Deborah. Siapakah Deborah? Deborah adalah seorang nabi perempuan dan hakim Israel yang memainkan peran kunci dalam memimpin bangsa Israel melawan musuh mereka dari Kanaan, yaitu Sisera. Sisera itu panglima. Nah, Barak adalah seorang jenderal, kalau boleh saya kasih titel begitu,
yang dipanggil oleh Deborah untuk memimpin pasukan Israel dalam pertempuran melawan Sisera. Jadi tokohnya Deborah, Barak, Raja Gabin, dan Sisera, panglima dari Raja Gabin. Oke, jadi satu kali bangsa Israel selama 20 tahun dijajah oleh bangsa Kanaan. Mereka sangat menderita, mereka menjerit kepada Tuhan, dan akhirnya mereka datang kepada Deborah sebagai hakim pada waktu itu. Mereka datang, mereka berkeluh kesah tentang keadaan mereka yang berat. Nah, mendengar aduan mereka, maka apa yang dilakukan oleh Deborah? Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Jadi Deborah memanggil Barak untuk maju memimpin peperangan. Dan kata Deborah, aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Dalam krisis, Deborah memanggil Barak. Nah, dalam setiap krisis, selalu akan memunculkan orang. Dalam setiap krisis di keluarga, krisis di kampus, krisis di tempat kerja, krisis di negara bahkan, pasti memunculkan orang. Yang pertama, muncullah pahlawan. Tapi bisa juga yang muncul bukan pahlawan, tetapi kaum mediocre. Orang yang biasa-biasa, ada ke sana, dia nggak ngerti, ada orang ke sana, dia nggak peduli. Orang mediocre, orang yang biasa, orang yang rata-rata, average. Ya. Yang ketiga, muncul juga nyelip orang-orang oportunis. Ya. Kalau dia bikin TikTok, TikToknya oportunis. Kalau dia bikin IG, IG-nya oportunis. Dan pecundang. Ngeluh aja, nyalain orang aja, ngedumel aja. Nah, sekarang bagaimana respon Barak? Setelah dipanggil oleh Deborah, setelah mendengar keluh kesah bangsanya, mendengar keluh kesah banyak orang, apa respon Barak? Nah, respon Barak ini unik. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, dia ngomong kepada siapa ini? Kepada Deborah, kepada emak Israel, bukan emak banteng loh, emak Israel ini. Nah, dia ngomong, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Saya mau tanya, siapa di sini cewek yang mau punya cowok kayak begini? Halo? Hei, kamu kerja ya? Ya kalau mama antar aku mau, kalau mama nggak antar mana bisa. Saya ya heran.
Zaman saya sekolah dulu, SMP, itu saya nyari sekolah sendiri. SMP. Naik sepeda, sepeda saya itu kegedean. Jadi saya kalau duduk, tuh ditendang ininya. Tapi kalau nanjak jadi nggak bisa. Jadi akhirnya apa? Saya bikin pelepah kelapa, saya taruh di situ supaya saya bisa duduk dan kecil. Tapi sekolah cari sendiri saya. SMP, SMA, saya baru sunat itu. Jadi sakit itu. Jadi kalau mau jalannya gini gitu. Tapi ya cari sendiri gitu. Apalagi kampus. Nyari ke ITS, ke UNER, ke Jogja, ke ini sendiri. Sekarang buru-buru kuliah. Ada orang yang sudah sarjana cari kerja mau tes diantar mama. Dan itu pakai kaos gambar tengkorak. Gambarnya tengkorak, tapi mau tes kerja aja minta diantar mama. Ampun. Barak ini seorang panglima tertinggi Israel. Dia berkata, kalau mama pergi, saya pergi. Kalau mama tidak mau pergi, Ogut juga tidak mau pergi lama. Barak. Israel pernah mencatat panglima tentaranya Barak. Saya itu tiap kali dengar Netanyahu pidato, itu hati saya bergetar. Kata-katanya, pilihan kalimatnya, itu tajam, nendang begitu. Tapi, tokoh kayak begini loh kok ya dicatat di Alkitab. Kalau kau turut, aku juga. Kalau enggak, aku juga enggak. Maka kata Deborah, baik, aku ikut. Deborah pemimpin yang hebat. Langsung dia ambil keputusan. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Engkau tidak akan mendapat apa? Kehormatan. Tidak ada kebanggaan padamu nanti. Tidak ada kemewahan bagimu nanti. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Siapakah Barak? Barak adalah orang yang awalnya ragu, awalnya takut. Siapa pernah ragu? Saya sering. Siapa pernah takut? Saya sering. Tetapi problemnya yaitu bagaimana menangani ragu. Bagaimana menangani takut. Dan Barak, cara menangani ragu dan menangani takut. Dia menyerah. Dia tidak mau tampil sebagai pria yang bertanggung jawab. Kehormatan pria ada dua. Yang pertama visinya, yang kedua apa? Tanggung jawabnya. Karena itulah pada waktu Tuhan melihat, tidak baik jikalau engkau seorang diri. Aku akan memberikan kepadamu apa? Penolong. Jadi pria yang ditolong. Wanita yang menolong. Nah, bagi yang ditolong ada dua sifatnya. Yaitu yang pertama misal contoh.
Tolong laptop ini bawa ke bawah, taruh di meja ya. Dikerjakan. Pertama, dia akan bawa kemana? Ke meja di bawah. Saya yang punya tujuan. Bukan yang menolong yang punya tujuan. Saya yang ditolong yang punya tujuan. Oke? Terus kemudian sampai di bawah, dimarahin sama Pak Esra. Siapa suruh laptop dibawa ke bawah? Maka yang bertanggung jawab siapa? Saya yang ditolong. Karena itu kemegahan pria ada dua. Yang pertama dia punya visi, yang kedua dia bertanggung jawab. Kalau dia punya visi tapi tidak bertanggung jawab, dia akan menjadi pria manipulatif. Tapi kalau dia punya tanggung jawab tapi tidak punya visi, dia akan jadi pria yang muter-muter nggak punya arah. Kembali, Barak awalnya ragu, padahal Tuhan sendiri memerintahkan melalui Deborah. Deborah udah bilang, Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Aku akan menggerakkan Sisera dan Sisera akan aku serahkan kepadamu. Tapi Barak memilih untuk memelihara keraguan dan ketakutannya. Mau maju, asal ditemenin. Mau maju, asal bersama-sama. Berapa banyak kesempatan hilang, karena begitu dapat kesempatan, kita kaget. Hah, aku? Hah, ntar dulu, cari temen. Setelah temen, oke ada temen, maju, siap. Karena itu di organisasi, jabatan yang paling enak, yaitu wakil ketua. Selalu ikut di foto, tapi nggak perlu tanggung jawab. Barak hanya mau maju kalau dia ditemenin. Rasanya Barak begitu akrab dengan kita. Rasanya Barak begitu dekat dengan kita. Dan kemudian berita baiknya Barak taat. Barak bertindak. Maju berperang. Dan apa yang terjadi? Kemenangan besar. Dia kalahkan pasukan Kanaan sampai akhirnya hancur pasukan. Sehingga Sisera menyelamatkan diri, turun dari kereta dan dia lari. Enggak naik kereta, dia jalan kaki. Dia lari. Kemenangan besar terjadi. Terus kemudian lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Hebat ya? Hebat juga ya teman kita Barak ini. Walaupun takut-takut minta ditemenin mak, ternyata menang juga. Gitu. Hebat. Kalau tahu begitu kenapa nggak dari tadi aja berani? Gitu. Kenapa harus ditemenin emak baru bisa? Padahal ternyata menang. Ketaatan dan kemauan bertindak Barak memberi hasil. Kemenangan. Ya.
Apa jerih lelahnya mendatangkan keberhasilan, kesuksesan, kemenangan. Tapi akibat terlalu bergantung kepada pemimpin. Akibat terlalu bergantung kepada emak. Akibatnya muncul. Yaitu seperti yang dikatakan oleh Deborah. Hanya apa? Engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Ironis enggak? Tragis enggak? Seorang jenderal, perangnya kemenangan besar, tetapi dia tidak beroleh kehormatan. Dia tidak beroleh kebanggaan. Nah, akhirnya Sisera jalan. Pada waktu jalan, tibalah dia rumah sahabatnya. Jadi dia masuk ke rumah sahabatnya, dia minta istirahat, kecapean. Dia istirahat. Dan dalam istirahat dia capek, haus, lapar. Terus dia dikasih minum sama istri sahabatnya. Minum sampai dia tertidur sangat lelap. Sebelum tidur dia pesan, nanti kalau ada orang nyari aku, tolong kasih tahu. Nggak ada, persis orang yang mentalnya kayak orang ditagih hutang itu. Ini, Sisera. Tolong ya, oke. Dia tidur. Maka apa yang terjadi? Tetapi Yael, istrinya yang punya rumah, istri sahabatnya itu, istri Heber, mengambil patok kemah. Siapa yang pernah camping? Ada patoknya itu. Diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya patok itu masuk ke pelipisnya sampai tembus ke tanah. Coba bayangkan tidurnya kayak apa itu. Sampai dipatok gini, nggak bangun. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Maka matilah orang itu. Karena Deborah berjanji bahwa Tuhan yang akan memberi kemenangan. Dan inilah cara Tuhan memberi kemenangan kepada Israel. Melalui seorang perempuan. Sangat tidak masuk akal, masa orang pelipisnya dipatok. Bisa, masa sekali langsung. Tetapi itulah yang terjadi. Dan pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Hei, mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Jadi mereka berdua masuk kamar. Si Barak lihat Sisera, tertancap di tanah. Nah, coba kita bayangkan. Waktu Barak berdiri di samping Yael, kira-kira bagaimana perasaannya? Dia panglima tertinggi Israel. Dia orang yang beroleh janji dari Deborah bahwa kemenangan akan diberikan Allah. Tapi pada puncak kemenangan itu yang dia saksikan
Sisera mati, tapi bukan oleh dia, bukan oleh tangannya, tapi oleh tangan perempuan. Seorang ibu rumah tangga, istri sahabatnya. Kemenangan yang tidak sempurna, kepuasan yang tidak maksimal. Barak, sang jenderal yang tidak mandiri, dia BCA, terlalu bergantung kepada pemimpin pada saat seharusnya mandiri. Itulah Barak. Apa hubungannya dengan iman dan tindakan? Kalian bisa jadikan bahan diskusi. Ya. Apakah pelajaran pada sore ini yang bisa kita ambil? Yaitu yang pertama, diskusikan pelajaran dari Barak ini dalam hidup kita, terutama sebagai anak muda. Karena anak muda akan menghadapi 3 tantangan besar, yaitu yang pertama jodoh, yang kedua kerja, yang ketiga keluar rumah orang tua. Kerja, jodoh, dan keluar dari rumah orang tua. Untuk kalian memiliki rumah sendiri. Bagaimana kita menemukan kemandirian kita, tetapi juga bagaimana kita tetap mendapatkan pimpinan bimbingan dari orang tua kita. Itu hal yang penting. 3 hal yang harus kalian hadapi. Dan berita baiknya, kalian belum pernah pengalaman. Jadi, itu menjadi bahan pemikiran setelah kalian pulang. Yang kedua, apakah hambatan pribadi yang kalian miliki untuk menjadi pribadi yang mandiri? Dalam perjalanan hidup kalian, kira-kira apa yang membuat aku menjadi pribadi yang sulit mandiri? Begitu bergantung kepada orang tua. Begitu bergantung kepada tante, begitu bergantung kepada kakak, begitu bergantung. Padahal harusnya dalam beberapa hal aku udah mandiri. Mandiri di kerja, mandiri di dalam jodoh, mandiri dalam beberapa hal yang lain. Oke? Tuhan memberkati kita semua. Kita kasih tepuk tangan untuk Deborah. Bukan untuk Barak. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami doa sungguh-sungguh Tuhan. Kami menjadi pribadi yang bisa diandalkan oleh Tuhan. Karena kami menjadi pribadi yang bertanggung jawab untuk diri kami, untuk hidup kami pribadi. Ada saatnya memang kami harus mendengar, harus menerima nasihat dan sebagainya. Tapi akhirnya kami harus memutuskan. Tuhan, ajari kami bertanggung jawab.
menjadi dewasa di dalam Tuhan. Bertanggung jawab berhadapan dengan Engkau dan melakukan dengan sungguh-sungguh yang menjadi bagian kami, tanggung jawab kami. Oleh pimpinan, oleh hikmat daripada-Mu Tuhan. Hamba doa untuk anak-anak-Mu yang sedang menghadapi 3 hal utama. Jodoh, menentukan pekerjaan, dan keluar dari rumah. Cepat atau lambat harus dihadapin. Dan biarlah mereka menghadapinya dengan bertanggung jawab. Tuhan sertai, Tuhan pimpin dan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua diberkat Tuhan, amin. Yang berkat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Namun sebelum itu, sekali lagi mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang hadir bagi setiap kami Tuhan, yang mengingatkan kami, yang menegur kami Bapa. Sungguh kami bersyukur bahwa Engkau terus mencintai hidup kami Bapa. Kami mau bilang terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berdiri melayani. Engkau Tuhan yang terus mengurapi dan memperlengkapi hamba-Mu Tuhan. Berikan hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Biar melalui pelayanan hamba-Mu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan. Di saatnya ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kami. Karena Tuhan Yesus sangat memberkati kehidupan kami. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau meriah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Persembahan, saya terus mau untuk bangkit berdiri. Raja mulia, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan
di atas kepala. Come on. Kita serukan. Agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus, katakan tempat perlindungan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus, sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa, sumber, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, Raja mulia, Raja mulia. Oh, Raja mulia. Mari kita serukan, Raja mulia. Bersumber kata persembahan kita sangat menjamah Tuhan. Kita akan mendengarkan untuk penyampaian sepanjang minggu ini. Saya persilakan kepada Pastor Ezra. Shalom. Yang pertama-tama terima kasih buat Bapak Basuki atas pemberitaan firman Tuhan. Saya yakin kita semua diberkati oleh Tuhan ya. Terutama banyak pertanyaan yang muncul. Siapa jodoh saya, kerjaan saya di mana gitu ya. Sudah banyak nih. Nanti boleh konseling sama saya kalau selesai. Gitu ya. Oke, pertama-tama pengumuman untuk sepekan masih libur sepanjang bulan Januari. Ya, sepanjang bulan Januari kita masih libur, hanya ada kegiatan di hari Jumat untuk latihan ibadah raya 2. Lalu kemudian hari Sabtu pagi kita ada doa pagi di tempat ini. Lalu sore ada doa pelayan jam 3 sore. Lalu kemudian latihan untuk ibadah raya 1 jam 7 malam di hari Sabtu. Jadi hanya Jumat dan Sabtu. Nah lalu kemudian yang penting, minggu depan kita juga kembali bertemu di tempat ini. Tetapi tidak dalam format ibadah yang biasa. Karena minggu depan adalah ulang tahun kita, Goal CC yang 1 tahun. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya. Jadi kita ulang tahun yang pertama, setahun kita mengadakan ibadah raya kedua. Dan ibadah raya kedua ternyata banyak anak mudanya sehingga kita bertransformasi dari ulat menjadi kepompong. Enggak maksudnya ya. Jadi ibadahnya kemudian berubah menjadi anak-anak muda gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan jemaat yang datang di sore harinya. Sebenarnya ibadah raya juga. Ya makanya kalau misalkan ada mohon maaf nih bapak-bapak datang ibu-ibu, oh ini anak muda. Enggak, bukan ibadah raya. Hanya karena kebetulan lebih banyak anak mudanya sehingga kita menyesuaikan format sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah lalu kemudian jangan lupa di hari Minggu sore minggu depan kita kedatangan bintang tamu. Mungkin bisa ditampilkan sudah ya? Waduh luar biasa cepat sekali ya. Biasanya enggak secepat itu. Ya. Bagi adik-adikku sekalian yang mau datang silakan registrasi. Ya registrasinya gratis, hadirnya gratis. Kenapa butuh registrasi? Karena kita mau tahu kebutuhan nanti berapa orang yang datang. Lalu kan kita akan siapkan konsumsi. Ya seperti biasa, seperti yang saya katakan, gereja yang penuh dengan Roh Kudus adalah yang berbahasa roh juga, tetapi juga ada makan-makannya. Gitu ya. Jadi penuh dengan makan-makan pokoknya. Jadi jangan lupa, tolong diisi registrasinya di registrasi supaya teman-teman panitia bisa menyiapkan tempat dan segala macam dengan baik, di prepare. Seperti itu. Jadi saya himbau lagi teman-teman ya, registrasi.
Nanti kita akan menyanyi bersama, menyembah Tuhan bersama dengan Yesua Abraham. Gitu ya, dia datang nanti hari Minggu depan karena tiketnya sudah dibelikan, jadi sudah pasti datang. Kita berdoa supaya tidak terjadi reschedule yang seringkali membuat acara jadi berantakan, kan begitu ya. Nah, saya mohon kita semua bisa mendaftar dan kita semua hadir. Dan yang paling penting ajak teman-temannya yang lain. Gitu ya, ulang tahun Goal CC yang 1 tahun. Gitu. Ya, mungkin ada lagi pengumuman dari panitia, ada jual-jualan lagi enggak? Ada lagi? Jualan terus ya. Apa ini kali ini? Oh, jus alpukat. Jadi ceritanya di bawah ada jus alpukat, ya. Sebenarnya mau dibagikan. Dibagikan, setelah diterima lalu kemudian ditukar. Dengan berapa? 20.000 gitu ya. Jadi nggak dijual, hanya ditukarkan saja. Gitu ya, dengan benda yang berwarna itu dan ada tulisan 20.000 di sana. Gitu ya, warna, kalau nggak salah warna hijau. Gitu ya. Jadi silakan nanti ditukarkan di bawah. Jadi ada adikku sekalian yang mau jus alpukat saja. Nggak ada jus buah naga. Nggak ada. Saya pikir ada gitu. Jus salak nggak ada. Nggak ada juga. Ada pernah jus salak ya. Jus langsat nggak ada juga jus langsat ya. Jus rambutan nggak ada jus rambutan gitu ya. Jadi adikku sekalian mari kita dukung sama-sama. Jadi ini panitianya agak sedikit gaspol cari dana. Makanya saya heran tiap minggu kok basar gitu ya. Itu jadi bagi teman-teman sekalian yang mau membantu teman-teman silahkan sukseskan dengan membeli jus alpukat yang enak. Sudah dipastikan enak, quality controlnya sudah dapat. Hanya pengemasannya saja yang agak sedikit. Enggak ya? Enggak ya? Enggak ya? Aman ya kali ini, aman ya? Aman ya? Jadi ada skandal pengemasan. Itu ya, oke. Dari panitia ada lagi pengumuman yang butuh saya sampaikan? Enggak berani menyampaikan sendiri, apa butuh mamanya untuk menyampaikan nanti? Enggak? Ya, sudah? Pati mana, Pati? Apa? Oh, open gate. Nah, open gate ini penting. Open gate-nya ibadah raya besok itu jam 3:30. Acaranya dimulai 4:30. Ya, karena nanti ada yang barongsai, enggak. Bukan, karena nanti ada penampilan-penampilan dari teman-teman kita, jadi kita akan majukan acaranya di 4:30. Jadi pastikan bukan jam 5. Ya, enggak usah takut parkiran, teman-teman dari panitia sudah mengatur parkirnya sedemikian rupa. Ya, nanti akan ada tim belum ada namanya nanti, mana ketuanya AB. Ya. Oh, masih di bawah, luar biasa. Saya sudah bilang kalau firman Tuhan naik aja. Gitu itu masih di bawah, memang berdedikasinya tinggi. Memang saya waktu itu kita enggak salah pilih orang untuk melakukan itu memang. Dia sangat dedikasi tinggi. Saya sudah bilang firman Tuhan naik aja gitu. Ternyata masih ditungguin. Gitu ya. Oke. Nah, jadi acaranya open gate itu 3:30. Jadi adik-adikku sekalian ini spillnya, bocorannya. Yesus Abraham itu hanya PP di tempat ini. Jadi PP, jadi setelah dia acara dia akan langsung balik. Jadi yang mau berfoto, mau apa, datanglah lebih cepat. Ya jangan mengharapkan tiba-tiba setelah acara dia masih ada. Biasanya seperti tahun lalu, saya akan antar langsung dia ke bandara setelah dia perform. Karena pesawatnya pulangnya itu jam 9-an seingat saya. Itu. Jadi setelah saya acara dia akan langsung jalan. Jadi teman-teman adikku sekalian yang sudah sering datang di tempat ini, tapi saya pengen foto bareng. Datang di open gate-nya. Ya, siapa tahu masih bisa ketemu. Itu masih bisa pas dia JR bisa ketemu kan begitu. Dia JR-nya nanti sore juga. Gitu, ya, yang ngerti katakan yes. Oke, yang mau foto aja, yang nggak mau foto ya nggak apa-apa. Ayo katanya nggak mau, sudah bosan. Gitu ya, sudah sering katanya foto ya. Gitu. Nah itu aja. Mungkin pengumuman, tidak ada lagi tambahan dari panitia, aman semua ya. Gitu, dananya aja yang nggak aman mungkin kali ya. Kalau itu saya sudah tahu kok, gitu, nggak perlu dikasih tahu. Oke, terima kasih, kita beri tepuk tangan baik mulia nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Sekali lagi saja untuk semangat bangkit berdiri. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku. Oh,
agungkan namamu Tuhan di tempat ini. Yesus, Kau layak disembah. Mari teman-teman semua angkat tanganmu, katakan, ku nyanyi. Bagi Rajaku, aku muliakan. Kami agungkan namamu Tuhan Yesus. Kan Kau layak disembah. Mari angkat tanganmu, katakan, ku agungkan Yesus Raja. Yang berkuasa, Kau yang layak ditinggikan Tuhan di tempat ini. Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja. Berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Engkau layak terima segala keagungan, kemuliaan dan kehormatan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk kehadiran-Mu bagi kami sore hari ini Tuhan. Kami sangat menikmatinya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami mau bawa doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa apapun yang kami sampaikan Tuhan, Engkau yang mengerti dan Engkau akan menggenapinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa yang baik, hari ini kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang indah. Kami bisa datang menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Menikmati segala yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang ambil bagian dalam pelayanan di sore hari ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan, kembalikan hikmat pengurapan yang daripada Tuhan, lebih lagi Tuhan dalam pelayanan mereka dipakai oleh Tuhan lebih luar biasa lagi Tuhan. Tidak hanya di tempat ini saja Tuhan, tapi dimanapun mereka berada menjadi saksi Tuhan bagi orang-orang bahwa Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik, hari ini kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Benar-benar Tuhan Yesus memberkati kami, biar firman ini bertumbuh, berakar dalam kehidupan kami. Mungkin hari-hari ini Tuhan kami mulai muncul pertanyaan-pertanyaan Tuhan Yesus mengenai siapa jodoh kami, pekerjaan apa yang akan kami lakukan Tuhan. Bahkan banyak lagi pertanyaan yang muncul. Namun kami percaya Tuhan Yesus Engkau punya jawaban dari semua pertanyaan itu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biar Engkau berikan kami hikmat Tuhan untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Basuki Tuhan yang telah menjadi saluran berkat buat kami anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan pakai lebih lagi Tuhan, pengurapan Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati pribadinya Tuhan, pelayanannya Tuhan, berkati keluarga, kesehatannya Tuhan, apa yang menjadi pekerjaannya hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin hari ini belum sempat hadir karena berhalangan Tuhan. Mungkin dalam keadaan sakit Tuhan Yesus, atau mungkin dalam
keadaan yang malas Tuhan. Kami berdoa biar Engkau ketuk pintu hati mereka Tuhan Yesus. Tarik kembali mereka Tuhan, taruh kerinduan dalam hati mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan mungkin kalau ada teman-teman kami yang hari-hari ini sedang mengerjakan tugas sehingga mereka berhalangan untuk hadir, kami berdoa biar Engkau memberikan hikmat agar supaya Tuhan Yesus setiap tugas dan tanggung jawab mereka dapat selesai sesuai dengan rencana Tuhan tepat pada waktunya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat teman-teman kami yang hari-hari ini mungkin sedang mencari pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau telah menyediakan pekerjaan yang terbaik buat mereka Tuhan. Di mana di tempat pekerjaan mereka Tuhan, nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin akan menghadapi ujian Tuhan, apapun bentuknya Tuhan. Biar Engkau yang memberikan hikmat pengurapan Tuhan turun atas kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka mampu menjawab setiap soal-soal yang mereka terima Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus hari-hari ini buat bangsa dan negara kami Tuhan. Memasuki tahun politik Tuhan Yesus, kami berdoa biar Engkau beracara bagi bangsa ini Tuhan. Ada begitu banyak rencana Tuhan Yesus, namun kami percaya rencana Tuhanlah yang akan terjadi di batas bangsa kami. Dan satu hal yang kami percaya bahwa Engkau merancangkan hal yang terbaik bagi bangsa kami. Ada rencana yang indah Engkau sediakan buat bangsa kami Tuhan Yesus. Kami percaya bangsa kami ada di hati-Mu Tuhan, di mana ada banyak anak-anak-Mu Tuhan di bangsa ini. Biarlah Tuhan di bangsa ini terjadi lawatan-Mu, terjadi hujan pertobatan Tuhan Yesus, di mana banyak orang memuliakan Tuhan di dalam bangsa ini Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin negara kami Tuhan, terus Tuhan Yesus Engkau berikan hati yang mau bekerja dengan tanggung jawab bagi bangsa ini. Memimpin bangsa kami ini dengan benar Tuhan, dengan tulus Tuhan Yesus, dengan jujur, penuh dengan rasa tanggung jawab mereka Tuhan. Kami berdoa juga buat pemilihan yang nanti Tuhan akan dilaksanakan 14 Februari. Biarlah semuanya berjalan dengan baik, dengan aman Tuhan Yesus. Engkau jauhkan segala rencana-rencana orang jahat, bahkan apapun bentuknya kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat penuaian jiwa di gereja ini. Kami bersyukur kalau sampai saat ini kami bisa melihat ada orang-orang baru yang terus datang mencari Tuhan, penuh dengan kerinduan untuk mencari Tuhan. Kami percaya Engkau akan terus mengerjakan itu Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, pakai kami di tempat ini untuk menjadi saluran bagi teman-teman kami. Di mana saja kami berada Tuhan, kami mau dipakai oleh Tuhan. Terus kerjakan pertambahan jiwa-jiwa baru Tuhan di tempat ini. Mungkin mereka yang sementara mencari tempat untuk beribadah Tuhan, bawa mereka ke tempat ini Bapa yang baik. Biar kami sama-sama terus memuji dan memuliakan Tuhan. Biar kami sama-sama mendengarkan firman Tuhan di tempat ini bertumbuh, berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk persatuan gereja-gereja di tempat ini di Kota Makassar Tuhan, di mana kami ada Tuhan. Biar gereja-gereja bersatu, kuat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, untuk mengerjakan penuaian jiwa bagi Kota Makassar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini juga kami tak lupa berdoa untuk keluarga kami, untuk orang tua kami Tuhan, di mana saja mereka berada, apapun pekerjaan mereka, tugas tanggung jawab mereka, pelayanan mereka Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkannya dalam tangan Tuhan. Kami terpisah jauh dari orang tua kami, atau mungkin kami sedang bersama-sama dengan orang tua kami. Tuhan memberkati dan melindungi. Biar berkat Tuhan terus menyertai langkah kaki orang tua kami Bapa. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Berikan umur yang panjang, berikan kesehatan buat mereka. Biar satu kali waktu mereka boleh melihat Tuhan, kami dapat membahagiakan mereka, dapat membuat mereka tersenyum bangga atas apa yang kami lakukan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk kegiatan di gereja kami, GBI Oikumene Tuhan, selama seminggu yang akan berjalan. Biarlah Tuhan Yesus terus dalam penyertaan-Mu Bapa. Semua kegiatan yang telah direncanakan dapat terjadi sesuai dengan rencana Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk rencana Tuhan ulang tahun kegiatan untuk acara ulang tahun Goal CC Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama setahun ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau merayakannya Tuhan Yesus.
Kami mau merayakan ulang tahun kami berdoa untuk setiap kebutuhan kami, Tuhan, kami percaya telah dicukupkan oleh Tuhan. Setiap panitia yang sudah bekerja keras, Tuhan, kami percaya Engkau memperhitungkan semuanya, Tuhan. Lebih daripada itu kami berdoa biar lewat kegiatan ini banyak jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, setiap hal yang telah kami rencanakan untuk ulang tahun kami ini, kami percaya Tuhan Yesus ada juga dalam rencana Tuhan, dan biarlah semuanya itu terjadi hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan cuaca yang baik Tuhan, agar banyak jiwa boleh datang di tempat ini Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan buat teman kami, Tuhan Yesus, wakil ketua panitia di acara anniversary ini yang dalam keadaan kurang sehat, Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Teman kami Yabes, Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Engkau terus kerjakan pemulihan dalam tubuhnya yang sedang sakit, Tuhan. Biar Tuhan di kegiatan kami selanjutnya dia boleh bergabung bersama dengan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Gembala kami di tempat ini. Biar terus Tuhan dalam masa tuanya Engkau pakai menjadi berkat, menjadi Tuhan Yesus teladan bagi kami semua di tempat ini. Pakai masa tuanya, berikan sukacita Tuhan, damai sejahtera dalam hati dan pikirannya Tuhan Yesus. Berdoa juga buat pemimpin rohani kami Tuhan Yesus, Kak Esra, Kak Debbie Tuhan di tempat ini beserta dengan anak mereka Dev, Tuhan kami berdoa tetap serahkan dalam tangan Tuhan. Keluarga kecil ini Tuhan pelihara di dalam genggaman kasih Tuhan. Lebih hari lebih lagi memuliakan Tuhan dalam apapun yang mereka kerjakan Tuhan, biar semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan ibadah kami, ibadah raya 1, ibadah raya 2. Kami berdoa Tuhan biar dalam setiap ibadah kami terjadi lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan terus turun mengalir dalam setiap ibadah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar setiap seruan doa kami. Bahkan kami Tuhan Yesus hari ini hamba tidak tahu apa yang sedang menjadi pergumulan dari teman-teman di tempat ini Tuhan. Namun kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang mengetahuinya dan Engkau bersedia untuk menjawab setiap doa kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Ampuni pelanggaran kami Tuhan. Hari ini Tuhan doa kami belum sempurna. Sempurnakanlah sesuai dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Semoga Bapa yang adalah sumber segalanya, Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk dan satu teduh sejenak. Selamat hari Minggu teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Syukur buat segala perbuatanmu, kasih
dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku kagum akan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seluruhnya ku berikan hidupku untuk. Teman-teman semua, kita maju ke depan, kita mau foto sama-sama. Ku naikkan syukur buat jalan. Dalam hidupku tiada terukur. Teman-teman semua, boleh maju ke depan, kita mau foto sama-sama. Aku akan Engkau, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya. Sekali lagi teman-teman, ayo maju ke depan, kita mau foto sama-sama. Ayo teman-teman. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh. Sekali lagi teman-teman semua, ayo maju ke depan, kita mau foto sama-sama.